tepat dengan grand tema gratiskan pendidikan sekarang juga, karena pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih Indonesia mencapai tujuan menuju Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas guna menuju tujuan tersebut. Tapi dinamika pendidikan di Indonesia secara umum diwarnai dengan deretan permasalahan yang menyertai. Hal ini menyebabkan tujuan pendidikan sudah didomplengi oleh tujuan-tujuan di luar mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjadikan pendidikan sebagai hak dari rakyat, logikanya beralih menjadikan pendidikan menjadi komoditas yang bersifat komersil, yang hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu saja. Itu yang bisa saya sampaikan dari OPS. Dalam konteks perguruan tinggi, pemerintah mengeluarkan kebijakan PTNBH yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola keuangannya secara mandiri dengan dalih bahwa APBN yang tersedia belum mampu menutupi pengeluaran operasional perguruan tinggi. Akan tetapi, pemberian otonomi ini malah memunculkan fenomena naiknya biaya kuliah atau UKT setinggi langit. Tanpa kepedulian dalam membantu PTNBH menggalang dana abadi, pemerintah secara tidak langsung telah membuat lingkaran setan kapitalisme pendidikan. Terlebih bukan semata bergotong cetak yang dikorbankan, kualitas pendidikan di kampus itu sendiri belum tentu lebih bagus. Sementara itu, kenaikan anggaran dana pendidikan mulai dari dasar hingga tinggi yang digelontorkan oleh pemerintahan tiap tahunnya tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan sekolah. Nyatanya angka tingkat putus sekolah masih tinggi. Faktor ekonomi keluarga menjadi alasan utama terputusnya masyarakat untuk mengakses pendidikan. Hal ini dipandang sebagai kelalaian negara dalam menerapkan pendidikan yang keadilan. Penyesuaian kondisi ekonomi rakyat dengan biaya pendidikan seharusnya dapat dilakukan oleh kebijakan pemerintahan. Kondisi pendidikan semakin terperarah lewat praktek komersialisasi pendidikan yang dilakukan oleh negara lewat hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan memberikan aturan pelaksanaan yang terkait dengan sektor pendidikan. Dari beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pendidikan ini dapat dilihat arahnya memberikan jalan dan kesempatan pada korporisasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia dan menghadirkan liberalisme pendidikan. Anak-anak dari kalangan ekonomi atas akan mendapatkan pendidikan berkualitas. Sebaliknya, anak-anak dari kalangan keluarga kelas menengah dan bawah hanya menjangkau pendidikan dengan kualitas rendah. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Program MBKM bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang mandiri, sehingga nantinya dapat menyesuaikan dalam lingkup dunia kerja. Namun, dalam prakteknya program MBKM justru mengeksploitasi mahasiswa, seperti dalam kasus Fine Job, yaitu program magang di Jerman, di mana terjadi kasus eksploitasi terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut karena pekerjaan yang tidak sesuai. Bahkan kasus ini dikategorikan ke dalam kategori human trafficking. Dalam kasus dalam negeri, seringkali mahasiswa diberi upah yang tidak sesuai dengan waktu kerja. Program ini dijadikan oleh para pemilik perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang murah. Sementara itu, Nadiem Makarim juga mensosialisasikan terkait penerapan kurikulum merdeka. Akan tetapi pelaksanaannya masih tidak merata di seluruh Indonesia. Bahkan di Jakarta penerapannya juga belum secara total terkait kurikulum merdeka. Faktornya adalah penerapan kurikulum merdeka ini tidak didukung oleh fasilitas sarana baik prasarana yang memadai di setiap daerah. Sehingga penerapan kurikulum merdeka ini belum berjalan secara optimal di seluruh negeri. Tapi ada orang yang di belakang.
Ditambah lagi permasalahan tentang tenaga pendidik yang seolah tidak ketemu solusinya, yaitu permasalahan mengenai upah tenaga pendidik yang selalu diiringi kerjaan ibadah atau pemahaman pahlawan tanpa jasa. Ditambah tenaga pendidik saat ini dibebani oleh administrasi berbentuk aplikasi canggih, yakni platform Merdeka Mengajar. Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam gerakan mahasiswa bersama rakyat Gemarak menuntut: 1. Wujudkan pendidikan gratis. 2. Cabut 3 paket undang-undang bermasalah. Undang-Undang PT nomor 12 tahun 2012, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Ciptaker. Yang ketiga, wujudkan demokratisasi pendidikan. Yang keempat, jamin kesejahteraan tenaga pendidikan. Buku hitam pendidikan Indonesia Mei berawal. Hidup mahasiswa! Hidup! Oke, baik, sebagai penutup sekalian, hari ini kami Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat membuat naskah kajian. Untuk apa? Untuk hari ini kita kritisi sama-sama pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ini kami sebagai mahasiswa menggunakan intelektualitas kami untuk menuntut Kemendikbud saat ini juga untuk menggratiskan pendidikan hari ini. Sepakat semuanya? Sepakat! Maka dari itu, kita tutup semua ya dengan gerakan kita bersama. Sambut salam saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.